Jadi gini Pak Ustadz. Paham ya udah ya? Paham. Kan mau nanya nih. Bisa ada balik. Misalnya Pak Ustadz, kita sholat rajin nih, terus baik sama orang lain, orang lain baik, sedekah segala macam, tapi kita tuh ngajinya kurang gitu atau nggak bisa Pak Ustadz. Apakah tetap kita tuh bisa masuk surga atau masuk neraka Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Ya, baik Dinbat. Ikutin mau Pak Ustadz, rapi Pak Ustadz. Oh, itu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah ngomong Pak Ustadz, sama burung ngomong. Lanjutin Pak Ustadz. Ya, jadi Rafi, ya. Makanya 23 tahun baginda Rasul berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu yang dikedepankan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Sungguh aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan al-akhlaqul karimah. Bukan berarti ngaji nggak bagus. Kita yang namanya belum bisa ngaji, karena ngaji nggak segampang, mohon maaf ya, nggak sama dengan nyanyi. Iya. Kalau yang namanya ngaji mah bahasanya dari keranji langsung ke pelumpang. Cakep. Lihat Bajar ada markisah. Cakep. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakalan bisa. Akan tetapi, ya di saat kita dalam proses belajar, akhlak kita sudah baik. Ya, kemudian apakah bisa masuk surga? Semua kuncinya ketika di hatinya masih ada iman. Iman tadi gambaran seperti tadi Mike. Yeah. Walaupun nggak kelihatan, tapi bisa yakin ada. Kenapa? Karena suaranya bisa kedengar jauh. Nah, selama hati kita masih ada iman, bahasa Nabi mah, walaupun sebesar biji dzarrah, pasti masuk surga. Masuk. Akan tetapi, bicara masuk, bisa duluan, bisa tengah-tengah, bisa belakangan, bisa telat nanti tuh. Nah ini semuanya tetap ya bicara masuk pasti masuk surga karena jaminannya di Quran surat ke-66 juz ke-28 ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Niscaya Allah memasukkan kamu ke dalam surganya. Nah, adapun pernyataan tadi untuk urusan ngaji, tapi ini masih muda. Jadi harus betul-betul bicara ngajinya harus bisa diatasi. Kalau bahasa Nabi, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang nggak jauh-jauh. Berdua aja Merudi bisa ngaji udah. Gitu. Iya. Ya lantas di saat begitu syarat ke pasar Minggu membeli tupat. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Luar biasa. Dia juga ini Pak Ustadz ngajinya luar biasa. Bukan hatam Iqra Pak Ustadz. Persatu. Tapi Pak Ustadz Ya. nyambung yang tadi tuh. Katanya ada yang masuk duluan, ada yang masuk belakangan, tengah-tengah. Itu apakah mampir dulu tuh ke neraka atau gimana? Inilah bersyukurnya kita punya sahabat-sahabat nih ya seperti anak-anak muda kalian ini milenial begini punya kumpulan ikut ngaji begini, Masya Allah. Jadi walaupun hanya sebatas ngaji santai begini, lantas besok bisa jadi Kris sudah duluan di surga. Iya. Oh pasti kalau duluan. Amin. Ya, jadi Sombong ya dulu di surga. Ternyata Siapa tahu mampir dengan neraka ya. ternyata begitu di surga, ya Rudi nggak kelihatan. Dagang di neraka dia, Pak. Udah di neraka ya. Di neraka. Nah, itu enaknya kita bersahabat begini. Ya juga ikhwah fillah yang sedang menyaksikan, tolong ini semua kita akan menjadi saksi. Ternyata besok ternyata sudah di surga duluan. Oh, Rudi nggak kelihatan. Minta tuntut balik kepada Allah. Ya Allah, minta kepada pengadilan Allah. Kenapa? Kok kami udah di surga, ini Rudi yang buka acara Sami nggak ada. Gitu, coba dicek dulu. Urusannya banyak, nyangkut dulu dia. Allahu Akbar. Ternyata pentingnya punya sahabat yang soleh. Ya Allah, saya nggak bisa nerima ya Allah.
Saya lagi di dunia ngaji bareng-bareng ya Allah. Ya, berikut juga kelihatan kok Ustaznya belum ada juga nih, gitu kan? Nah, bisa menolong. Nah, disinilah pentingnya kita punya sahabat yang soleh dan soleha. Jadi betul-betul lewat kajian kita ini, semoga ikhwah fillah pun yang menyaksikan besok bisa saling memberikan syafaat di yaumil kiamah. Jadi bahasa orang tua, ya, suasana rusuh di pasar ikat, saat nebus obat lewat celilitan. Saya kira BPJS. Punya musuh satu udah kebanyakan, punya sahabat 10 juta masih kedikitan. Masya Allah. Pak Ustadz, Ya. tapi kan di dunia ini aja sahabat belum tentu mau nolongin kita ya Pak Ustadz ya. Ya, Nah di akhirat itu, iya di akhirat itu gimana caranya biar sahabat kita tuh nolongin kita Pak Ustadz? jadi untuk Alfia yang bertanya, di Quran surat ke-43, surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Siapa saja sahabat-sahabat yang besok bisa nolong kita untuk sama-sama masuk ke dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Adapun sahabat besok saling mencelakakan, kecuali sahabat-sahabat yang hatinya sama-sama untuk selalu mencari keridhaan Allah. Jadi perbanyak sahabat. Jadi di mana-mana kita duduk, termasuk sahabat-sahabat milenial yang sedang ngaji lewat kata Ustadz ini, walaupun santai, tapi ternyata di situ ada nilai kebaikan. Bahasa Malik bin Dinar sederhana. Kulla jalisin, setiap kamu duduk di mana di dalamnya tidak ada manfaat kebaikan, baiknya jauhin aja. Tapi di mana kita duduk ada manfaat buat kebaikan, pegang erat-erat kumpulan tersebut. Itulah yang besok bisa menolong kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Alfia. Jadi penting di dunia ini milih sahabat-sahabat yang baik gitu Pak Betul, Ustadz ya. harus cerdas. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.